mendengarkan sharing daripada pembicara yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini ya. Dan untuk yang pertama, kami akan mengundang seorang pelaku UMKM online nih ya, dari Gudang UMKM Online untuk menyampaikan digital skill. Kami undang Bapak Yoga Regawa Indra. Kami persilahkan Pak Yoga. Halo Pak Yoga. Halo. Hai, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yoga, Nisha mau informasikan dulu ya mengenai ketentuan waktu. Waktu untuk memberikan paparan Bapak kurang lebih 20 menit. Apabila nanti waktunya sudah akan habis, boleh nanti Nisha untuk ingatkan ya. Biar Bapak nggak kaget nanti begitu Nisha masuk mengingatkan bahwa waktunya udah hampir habis. Baik Bapak, itu aja yang ingin Nisha sampaikan. Silahkan langsung memberikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderator. Namanya agak unik itu tadi, Neisa ya. Saya buatnya cukup unik untuk dibacakan, agak susah dari Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang lain juga. Ada para akademisi ini, ada Bapak Ibnu, Ibu Nia, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kang Rusman juga, Kang Niki, dan yang lain-lainnya. Walaupun ini masih di awalnya, masih pagi karena waktu kita terbatas, saya memohon izin buat teman-teman dan moderator untuk langsung ke bahasan ya, ke inti bahasan. Izin share dulu. Kali ini saya membawakan judul tren usaha di dunia digital yang jarang diungkap. Jadi tren usaha di dunia digital memang saat ini ada perubahan gaya beli, gaya belanja, dan berbagai perubahan yang sangat luar biasa di dunia digital. Saya mencoba membagi ke dalam dua kategori. Hanya ada dua kategori di dunia maya sebetulnya. Yang satu real business online, bagaimana human versus machine, sedangkan satunya lagi service business online. Nah, selanjutnya mungkin akan saya bahas lebih detail. Lokasi pinggir jalan. Sebelum tahun 2011 di Indonesia mungkin cukup banyak teman-teman para pemain online yang tanpa harus bersosialisasi, berhubungan dengan manusia, yang sukses mendulang dolar di online. Jadi pure ya, mesin PS human. Jadi betul-betul misalnya kita tidak kemana-mana, tidak packing, tidak berhubungan dengan produk, tidak berhubungan dengan manusia, maksudnya tidak berhubungan misalnya workshop dan sejenisnya, tapi totally human versus mesin. Itu di sebelum tahun 2011 itu agak cukup banyak ya, di beberapa negara sebetulnya, Indonesia, Cina, India itu. Apa itu real business online? Di tahun-tahun tersebut ada beberapa cara mencari uang di internet ya, secara trennya waktu itu gitu ya, cara mencari uang di internet. Ada legit, saya tidak akan bahas detail ya, cuma contoh-contoh umumnya saja. Publisher pay per click seperti Legit, Citika, Google AdSense, Advertiser, dan Trion. Tapi ada beberapa yang sudah tidak aktif lagi saat ini, mungkin Google AdSense yang long term ya, usianya agak panjang. Yang kedua ada link building, content writing, dan SEO backlink. Waktu itu masih sangat laku ketika SEO atau SEO ya, search engine optimization, masih cukup hits. Walaupun saat ini masih diperlukan, tapi tidak serius di tahun-tahun tersebut. Terus para pemain affiliate Amazon, Squiddo sekarang sudah diakuisisi oleh HP. Ini dan cost per action di tahun-tahun tersebut juga mendulang dolar cukup banyak.
Ini salah satu contoh di 2006 sampai 2011 itu saya menyebutnya masa kejayaan para blogger. Nih orang punya blogspot saja, blog gratisan bisa menghasilkan beberapa rekan kita, beberapa teman kita bisa menghasilkan ribuan dolar per bulan tanpa harus kemana-mana. Maksudnya bukan tidak berhubungan dengan manusia ya, maksudnya totally kita bekerja. Waktu itu Google AdSense masih bayaran awal itu masih berbentuk cek sebesar gaban ya, map gitu. Dan kita agak sulit untuk mencairkan cek tersebut, hanya ada di Bali. Di Bali maksudnya ada jasa pencairan di Bali, dan kalau ke bank, hampir bank-bank ternama juga BCA Mandiri cukup bingung ketika kita mau mencairkan cek dari Google AdSense. Kalau saat ini sudah sangat mudah, teman-teman YouTuber itu tinggal masuk langsung ke rekening. Sebelumnya ada ke Western Union. Kalau saat ini sudah sangat mudah kan, karena pengiriman uang dari luar negeri atau pembayaran tidak harus punya PayPal, langsung. Saya lanjut. Saat terjadi badai Bennett di Indonesia dan India di tahun 2011, itu badai Bennett itu jadi para publisher AdSense hampir 90% publisher AdSense kalau tidak salah, yang mungkin lebih lah. Pokoknya akun-akun kita itu dihajar habis sama Google AdSense ketika Google update Panda ya. Kalau Google itu kayak mau razia polisi, dia kalau update algoritma biasanya pakai kode kayak operasi lodaya, operasi ketupat kayak gitu. Google Panda, Google Thunderbird, Google apa gitu. Seperti itu Pak. Di 2011 itu ada update Google Panda yang berakibat banyak blog-blog yang otomatis general konten yang pakai otomatis itu dihajar habis-habisan, dan akun Google AdSense juga kena banned. Nah, mulailah para blogger ini yang biasanya penghasilan ribuan dolar tiba-tiba dihajar jadi $0 ya, karena kalau banned itu ya semacam PHK tanpa pesangon. Kita tidak ada hubungan kerja yang dua arah yang bisa minta pesangon, PHK tanpa pesangon. Akhirnya beberapa ada yang beralih ke CPA yang tadi fokus di cost per action, ada yang mulai mempelajari forex trading, ada yang membuat toko online. Sebelum ada marketplace, toko online jualan produk. Nah, jualan produk di tahun-tahun tersebut masih saya menyebutnya para player ya, harus minimal memahami bahasa HTML, PHP, tahu caranya backlink, tahu caranya optimasi agar halaman kita bisa di depan. Jadi secara SEO mereka harus paham ketika jualan online waktu itu, karena Facebook belum sehit sekarang ya, dan alat-alat jualan marketplace, alat-alat jualan ini tidak sebanding dengan tahun ini. Waktu itu zamannya vlog, zamannya Friendster, mulai dibayang-bayangi Twitter dan Facebook. Ya. Twitter dan Facebook makin digemari, makin dikenal, makin tren gitu. Walaupun Twitter muncul maksudnya ada di 2006 dan Facebook di 2004, tapi baru di 2011-2012 itu cukup masif ya ke seluruh dunia bahkan. Ini contoh ada yang tadi ya bahasan sebelumnya, ada Freon, itu affiliate Amazon, affiliate yang saat ini kayaknya tidak begitu banyak teman-teman kita yang bermain di affiliate Amazon. Jadi agak lebih sulit. Semi online bisnis. Nah, kalau yang terjadi sekarang, mayoritas memang sudah terjadi kondisinya bukan lagi real bisnis online, bukan lagi human versus mesin. Kita membutuhkan sosialisasi, membutuhkan community, membutuhkan teman-teman, bukan hanya sebagai mesin belanja dan mesin penjual, atau mesin pekerja dan mesin penggaji, bukan lagi seperti itu. Jadi jualan di marketplace, berdagang di Facebook, yang maksudnya di Facebook ada yang di fanspage, ada yang ya sebisanya, biasanya ibu kan jualan di lini masa juga ada yang di Instagram dan berbagai teknik masing-masing. Ini masif dan crowded, maksudnya masif dan crowded itu orang yang punya background online, orang yang mengerti bahasa kayak tadi ya, bahasa pemrograman dan lain-lain, ataupun yang sama sekali tidak mengerti, mulai turun untuk menjadi penjual dan pembeli di tahun-tahun selanjutnya. Menjadi seorang YouTuber ini sebetulnya sama ya, publisher AdSense, tapi ketika blogger sudah tidak lagi gitu. Blogger waktu itu kan kita menyebutnya blogger seleb, seperti salah satunya Raditya Dika. Dika itu cepat sekali dia berpindah ke YouTube
di awal-awal YouTube bahkan berani iklan ya. Malam Minggu Bersama Miko itu salah satu film atau video Raditya Dika yang cukup terkenal dan akan cepat terkenalnya karena pemainnya banyak. Baru di tahun 2014 Atta belum terkenal, hanya membuatnya sekitar 26 Januari 2014 buka saluran YouTube. Nah, kondisinya berubah total. Jadi skill online tanpa jiwa entertain ini mulai tersisih. Jadi sebelum 2014 mungkin di tahun-tahun tadi, di tahun-tahun blogger atau orang-orang yang sedikit mengerti tentang bahasa HTML, optimasi video, membuat YouTube itu ya teknik-tekniknya bukan copy paste ya, plagiat, kita upload kita bisa dapat dolar. Setelah muncullah para YouTuber yang lebih berkualitas, karena Google itu tidak suka dengan sesuatu yang otomatis. Jadi maksud otomatis itu sesuatu yang plagiat, duplicate konten dan sejenisnya. Ada teman-teman yang lain yang mulai menjajal bisnis dropship sampai saat ini. Ada yang menjadi Instagram influencer. Kalau ini teman-teman udah jauh lebih tahu. Content writer cukup bertahan dari tahun dulu sampai sekarang masih menjadi salah satu pekerjaan yang masih banyak diminati dan ada grup-grupnya. Ada yang mengajar online atau membuka workshop, ini kita lihat di Facebook berseliweran workshop berbagai jenis dari mulai pelatihan FBA, pelatihan marketing dan lain sebagainya. Itu cukup banyak. Ada yang menawarkan jasa website yang nantinya membuat aplikasi mobile, ini masih sampai detik ini. Ada yang jasa SEO dan SEM. Walaupun SEO tidak nge-trend, SEO itu akan lebih long term. Kerjanya lama, tapi bertahannya juga lama. Kalau SEM, otomatis kita harus duit ya, karena SEM itu lebih ke bakar-bakar uang. Bisa iklan dan TikToker ini mulai anak-anak muda yang lebih paham tentang TikToker. Jadi teman-teman yang hadir di sini yang muda-muda banyak ya yang TikToknya menghasilkan cukup banyak. Endorse apa sama juga ada. Ini yang terakhir ada FBA atau monetize video Facebook. Ini yang maksud saya yang jarang diungkap atau jarang dibahas. Sebetulnya FBA itu muncul di tahun 2018. FBA itu di awal jauh lebih mudah, jauh lebih lebih tidak sesulit YouTube. Itu mungkin di awal sebelum algoritmanya sebaik saat ini banyak orang yang upload segala macam. Kalau sekarang kan tidak mungkin. Jadi betul-betul harus punya jiwa entertain, bisa lucu, menarik, ya, dan lain sebagainya. Karena hiburan saat ini jauh lebih menarik dibanding pelajaran. Sensasi jauh lebih akan viral dibanding prestasi. Jadi kita harus cerdas-cerdasnya mencari konten, bagaimana kontennya cukup menarik ketika jadi YouTuber. Tapi di Facebook, mungkin teman-teman pernah melihat ada penggalan-penggalan video, film-film, potongan film, atau yang lucu-lucu, itu berseliweran. Nah, saat corona, ibu-ibu di pelosok yang tadinya tidak punya handphone, anak-anak memaksakan untuk beli handphone, karena emang lain harus daring, harus ya minimal punya handphone, kalau tidak punya laptop. Jadi pemakai Facebook itu meningkat cukup tajam. Nah, dan biasanya ibu-ibu kan iseng nonton video, nonton apa. Sekarang mulai agak beralih, walaupun YouTube tetap jalan, tetap bagus, tapi ada TikTok dan Facebook yang mulai memecah para penonton di Facebook. Karena kalau di YouTube, karena kalau di Facebook kan kadang lebih enak saya yang geser dengan relatif atau video-video pendeknya kita lebih nyaman. Sebetulnya di Facebook ini salah satu cara mencari dolar di online yang belum begitu banyak yang tahu. Mungkin masih para player dan beberapa veterannya yang bermain di Facebook Every itu mirip YouTube. Kita upload video, walaupun syaratnya agak berat. Sekarang di awal cukup mudah, sekarang agak berat, 10.000 follower atau like. Kita harus punya halaman Facebook, 10.000 follower atau like, 600.000 jam ditonton. Dulu 30.000 jam, sekarang 600.000 jam, karena masih banyak yang melakukan cara-cara yang kurang berkenan. Facebook masih memperbaiki algoritmanya, belum sekeren YouTube algoritma untuk memilah dan memilih video-video berkualitas. Nah, situasi dulu dan sekarang di dunia online, apa yang berubah gitu kan?
Dulu di tahun-tahun dulu, rejecting, tweetbot, automatic generate content itu masih jalan. Jadi serajin-rajinnya orang itu bisa dilibas dalam waktu berapa hari oleh orang-orang yang kayak kondisi saat itu seperti itu ya, kita fokus, kita rajin, tiba-tiba halaman kita terkontak ke belakang atau video kita kurang ngetrend. Tahun-tahun seperti itu memang kebanyakan orang-orang yang total mendalami online itu jauh lebih apa ya, jauh lebih menghasilkan jauh lebih besar. Nah, saat Panda dirilis pada tanggal 24 Februari 2011, fokus utama dari update algoritma satu ini adalah soal duplikasi atau bagian tipisnya konten, spam, dan yang user generate serta keyword duping. Nah, ini yang membuat saya menyebutnya para player atau para pemain online bergelimpangan karena mereka biasanya teknik yang seperti ini yang mereka pakai. Kondisi sekarang berbalik. Selingkuh orang akan kalah dengan yang fokus dan konsisten. Ini kesempatan buat para newbie atau teman-teman yang pemula untuk belajar di dunia online saat ini karena kondisinya memang algoritmanya sudah keren banget sekarang, tidak bisa diakalin lah, walaupun masih ada celah-celah tapi hampir diminimais oleh Facebook, diminimais oleh hampir semua platform keren proteksinya untuk hal berbau otomatis atau hal kurang baik di dunia maya di dunia online. Jadi kesempatan buat newbie tanpa harus mengerti dunia online, mengerti bahasa pemrograman, paham SEO, dan saya mulai bermunculan orang kaya baru dari para penggiat online, walaupun tidak begitu mengerti IT. YouTuber misalnya, kita tahu lah, tidak usah satu-satu, banyak sekali YouTuber dengan penghasilan ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Influencer dengan endorse-nya juga seperti itu. TikToker sekarang mulai muncul juga para TikToker dengan penghasilan besar. Nah, ada yang tidak mengerti IT tapi sukses di jualan di halaman Facebook hanya dengan siaran langsung. Dengan Instagram organik juga ada. Misalnya kalau ini bukan iklannya, cuma saya lihat ada Olah Shopping Depok itu luar biasa secara IT-nya kayaknya tidak begitu fokus di awal, tapi dia siaran langsung di Facebook dan punya penghasilan besar sekali ya, kalau tidak salah di marketplace-nya sebagai pendamping itu di Shopee-nya sekitar 1,7 sampai 2 miliar, di Facebook jual langsungnya itu sampai antri, tidak ada COD, sampai antri yang beli itu pengen beli sampai nunggu 1 minggu, istri saya juga nunggu 1 minggu untuk beli produknya karena produknya tidak begitu keren sebenarnya, tapi konsistensi secara langsungnya luar biasa. Ada ABK di Jogja yang jualan tas, di mana waktu itu tas barunya itu tidak jauh ya, tas barunya lebih murah daripada tas second, saking rebutannya. Dan ada bakmi loncat, saya lihat bakmi loncat ini bukan pemain online, tapi dia konsisten secara langsung. Nanti bisa lihat di halaman Facebooknya, share-nya keren, view-nya juga bagus. Saya prediksi penghasilannya mungkin di atas 50 juta sampai 100 juta. Padahal cuma jualan bakmi sampai bercerita bagaimana beliau jualan bakmi. Banyak juga yang sukses di marketplace. Saat ini mayoritas startup akan bakar uang, lebih fokus di SEO, dan IGS. Jadi SEO itu mulai tergeser ya, untuk memenangkan pertarungan di dunia online yang semakin ketat. Tapi intinya dari semua bisnis online, digital marketing, internet marketing, dan lain sebagainya, kita harus paham bahwa tidak ada cara mudah cari duit, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Jadi tetap harus ada misalnya kalau tidak skill, waktu, tenaga di luar tangan Tuhan ya, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biasanya talenta kita sangat tertarik dengan cara mudah cari duit di internet, cara gampang cari duit di internet. Ibu rumah tangga juga bisa. Nah, hal seperti ini biasanya kami hindari. Kenapa? Karena bulan depan ada 10.000 pesaing kita ibu rumah tangga. Kalau ini terlalu mudah untuk dipelajari. Jadi sebetulnya bisnis online itu ya butuh duit dan kulit, gitu kan, butuh tenaga. Kalau tidak tenaga ya harus punya skill. Kalau tidak skill ya harus punya modal untuk bakar uang iklan di beberapa tempat pemikiran yang di AdWords, di yang perlu dihindari oleh teman-teman ini bisnis money game, HIP, dan investasi bodong yang biasanya jauh lebih menarik ya, kedengarannya lebih nyaman, lebih dan menyebutnya angin surganya lebih luar biasa dibanding bisnis yang real. Kalau bisnis yang real itu kan bisnis itu agak sulit, berat di awal, kalau mau mudah di awal, sulit di depan, itu biasanya kita ngambil duit ke bank, bingung nyicilnya nanti. Kalau bisnis itu cari untung dan cari rugi, ada resiko. Bapak Yoga,
Halo, Habis Ibu ya? Masih 1 menit lagi, silahkan. Aku hanya reminder aja. Ya. Silahkan Pak Yoga. Upload penghasilan dari 21 Maret sampai 26 Maret. Ini salah satu contoh dari Facebook Ad Break. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk Facebook Ad Break, bisa video YouTube kita ada di HDG Team, ini membahas detail tentang bagaimana bikin halaman dan memonetize-nya menjadi bisa diuangkan dengan kita upload video secara langsung, main game atau apapun itu. Karena beberapa puluh detik lagi semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Seperti kita bahas tadi, ada vlog, ada Friendster, sekarang tergeser oleh Facebook, TikTok, dan IG. OLX toko bagus, Bukalapak, Tokped, gila, Shopee, dan lainnya. Pasar Gojek dan Grab juga sekarang kayaknya mulai digoyang oleh driver yang tidak ada sharing profit ya. Driver masih digratiskan 1 tahun ini. Jadi intinya apapun bisnisnya, kita ideal. Saya kembali ke komunitas kita, UMKM itu idealnya punya web sendiri untuk pelaku UMKM menjadi keharusan atau wajib. Walaupun marketplace Shopee misalnya jadi tren, karena itu platform orang ya. Keren apapun platform orang itu di luar bahasa kita. Mungkin ada yang jauh lebih keren. Kedepannya kan kita dengan prediction ya, inovasinya luar biasa. Suatu saat ada yang lebih keren dan lebih mantap inovasi. Jadi bagaimana kita berdiri di kaki sendiri itu, punya web sendiri, punya landing page sendiri atau web, dan juga nomor lebih penting kita fokus untuk punya sesuatu yang misalnya diri sendiri atau data-data sendiri. Kayaknya bayangan dari saya tentang bisnis online gitu yang jarang dibahas itu, maksud saya FBA gitu ya, kesempatan buat teman-teman saat ini untuk para pemula, karena memang konsistensi jauh lebih penting, jauh lebih berguna saat ini dibanding skill dan keahlian. Jadi seperti itu. Mungkin waktunya sudah habis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Suaranya tidak keluar, Ibu moderator. Suaranya belum keluar. Pak Yoga, boleh dibantu, suara Nesya sudah terdengarkah? Aman, aman. Aman, aman, aman. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Yoga Regawa Indra yang telah menyampaikan digital skill kepada kita semua. Boleh dong kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Ya. Terima kasih Pak Yoga, dan mungkin kalau sedikit kita bisa mengambil kesimpulan, dan Pak Yoga juga sebenarnya sudah menyampaikan ya. Mungkin skill bersosial media dalam digital trend, dalam trennya di online ini seperti apa, balik lagi ke personalnya masing-masing. Jangan sampai ketika trennya muncul menjadi influencer, menjadi YouTuber, atau orang berjualan makanan atau minuman, ketika tidak sanggup mungkin tidak usah dipaksakan ya. Tapi bukan berarti kita stuck saja, tidak membuat sesuatu yang baru dalam memanfaatkan tren yang ada. Boleh mungkin diulik-ulik, mungkin siapa tahu bakat saya ada di mana ya. Apakah saya bisa jualan kah, ataukah saya bisa sebagai konten kreator kah gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari sekarang untuk yang belum memulai, untuk yang sudah memulai selamat dan terus bersemangat untuk melanjutkan usahanya teman-teman ya, asal jangan hal-hal yang negatif, apalagi money game dan tipu-tipu. Waduh, serem. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan semua teman-teman yang mengikuti literasi digital dari Sabang sampai Merauke, semuanya menjalankan hal yang positif dalam bersosial media dan makin cakap digital. Amin. Nah, berikutnya, sebelum Nesya mulai untuk mengundang narasumber, Nesya undang teman-teman semua, Bapak Ibu para peserta webinar untuk memberikan pertanyaan ya. Kalau tadi Pak Yoga sudah menyampaikan tentang digital skill, boleh ditanya-tanya dulu, mana yang belum mengerti, mana yang masih penasaran. Jangan lupa cantumkan nama dan asal dari mana ya. Siapa tahu pertanyaan Anda yang akan terpilih oleh tim panitia. Nah, berikutnya Kanesya ingin mengundang seorang peneliti, ya, peneliti Lembaga Administrasi Negara. Beliau akan menyampaikan mengenai digital ethics. Langsung saja kita undang
Bapak Rusman Nurjaman. Pak Rusman, apa kabar? Baik.